Saya suka jalan mas, jalan-jalan gitu ya, baik itu naik motor, bersepeda gitu ya, atau jalan ke daerah yang memang bisa menyalurkan hobi saya ketemu sama tanah. Saya tuh seneng nanam-nanam lah. Kalau mau bilang berkebun nggak juga, karena tanah juga kebun tuh kayaknya gede luas ya, ini kecil gitu ya. Jadi saya seneng hal-hal tersebut. Ya tadi berkendara ya, kalau naik sepeda, kemudian suka jalan mungkin naik motor sama memanah ya. Kalau Rasul tambah satu lagi berenang tuh. Nah ini agak sulit juga kalau saya karena tinggalnya di tidak dekat dengan daerah yang bisa buat berenang ya, paling cuman sunnah Rasulnya 2 yang bisa saya lakukan. Saya nanam cabe, caisim, apalagi tuh ya, timun. Nah itu biasanya yang saya tanam di di halaman ya, di halaman rumah. Sebenarnya ketemu hobi yang betul-betul ibaratnya dilakoni ya, hobi itu kan masalah disiplin ya mas ya. Kita menjalankan sesuatu yang kita senangi, tapi kita disiplin gitu, jalan terus. Nah, kalau memang yang disiplinnya ini ya memang baru 2 tahun terakhir ya. Triggernya memang pandemi ya. Pandemi nggak bisa keluar, nggak mana-mana, bosen gitu ya. Akhirnya ya cobalah apalagi dulu Dede menjalankan program ketahanan keluarga ketika pandemi ya. Dede melatih banyak sekali masyarakat untuk budidaya dalam ember, digdamber gitu ya, lele, kemudian lain sebagainya. Nah itu buat trigger saya juga di rumah, gimana caranya mulai nanam-nanam lah, dimulai dari tanaman-tanaman yang kita konsumsi sendiri gitu. Ya tadi selain itu saya seneng manah juga mas. Memanah itu biasanya untuk melatih kesabaran sebenarnya, karena ya setiap tarikan string busur itu kan betul-betul kita ngatur banyak hal ya, mulai dari kekuatan kita narik sampai fokus sampai melepaskan anak panah itu, mengatur pernapasan juga. Jadi menurut saya dalam memanah itu banyak sekali aspek yang akhirnya terlibat gitu ya. Mondar-mandir ngambil anak panahnya juga udah lumayan, apalagi kalau kita ngambil jaraknya yang cukup ya, 50 meter gitu misalnya. Wah itu gede banget 50 meter, gimana bisa nyampe? Biasa anak yang paling gede ya, tapi sejak anak paling gede masuk pesantren ya sendirian ya. Iya, kalau sejak saya kena COVID itu 2021 ya. Setelah COVID itu akhirnya banyak komitmen terhadap diri lah ya. Karena sempat di karantina juga hampir 14 hari, itu banyak sekali proses perenungan gitu, kontemplasi ketika di karantina, dan di situ punya banyak komitmen. Salah satunya adalah kalau saya waktu itu berat badan masih 87-an gitu. Gimana caranya mau coba ideal. Ya janji aja ya Allah kalau saya diberikan sehat saya mau begini lah ketika COVID itu Pak. Jadi salah satunya sekarang saya agak kurangi ya karbohidrat. Sekarang baru 79 ya. Target saya 73, 75 lah. Dikit lagi, mudah-mudahan kecapek. Oh kalau ya pokoknya kalau udah ada karbonya jangan double lah gitu. Kalau udah ada nasi jangan tambah mie gitu. Ya kalau udah nasi jangan tambah kentang gitu. Tuker-tuker aja mas. Ya yang pasti kerja di Dompet Duafa ini kan menuntut banyak komitmen ya. Antara lain kita nggak bisa pas bandrol. Pas bandrol itu istilahnya ya walaupun peraturan perusahaan atau peraturan lembaga itu masuk jam 8 keluar jam 5, itu hampir nggak bisa kita penuhi lah. Karena karakteristik misalnya teman-teman yang berhubungan dengan donatur gitu. Waktu kerja mereka jadi sangat fleksibel, karena apa? Karena harus ngikutin donatur kan. Donaturnya maunya ketemu jam segini, habis after dinner gitu misalnya kan. Nah setelah makan malam jam 8 ketemunya datang ke rumah saya. Nah itu kan nggak bisa kita paksa gitu. Jadi artinya ya kita harus memang bagi-bagi waktu aja biar seimbang. Kalau saya komitmennya kalau Sabtu Minggu ada acara kantor ya libatkan keluarga di acara-acara tersebut kalau mereka bersedia. Kalau enggak ya nanti suatu saat harus diganti gitu. Jadi gimana caranya hak-hak mereka juga terpenuhi. Itu aja.
Ya, kalau pelaksanaan dari sisi apa namanya ya, saya masih banyak inilah minta ampun kepada Allah. Kayaknya masih banyak yang belum bisa terpenuhi ya, tapi mudah-mudahan dari situ keberkahan muncul lah Mas, saya berdoanya. Cuman mudah-mudahan kalau anak saya ada waktunya terambil, mudah-mudahan Allah gantikan dengan sesuatu yang lain yang lebih baik gitu. Yang menutup kesalahan dan kekurangan saya kepada anggota keluarga. Alhamdulillah sekarang diamanahi 3 putra. Ini ada satu lagi nih dalam kandungan ibunya. Mudah-mudahan belum tahu nih laki atau perempuan nih, apa aja insya Allah. Suami siaga ya? Siaga. Insya Allah. Estimasi kelahirannya kapan? Bulan November Desember. November. Ya. Yang berapa bulan lagi tuh? Ya masih sekitar 6 bulanan lagi lah ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Saya senang bisa silaturahim dengan Voice of Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya call silaturahim balik ke teman-teman di Tanah Abang.